Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Weni Putri Natasa, Dea Malini, Natasha Elwina, dan Nur Ahmad Irfan akan menyampaikan materi tentang model kurikulum untuk mata kuliah kurikulum pembelajaran SD. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan pertama. A. Pengertian model konsep kurikulum dan model pengembangan kurikulum. Model adalah konstruksi yang bersifat teoritis diri konsep. Kurikulum merupakan seperangkat susunan rencana kegiatan pendidikan mengenai tujuan, pokok, isi, bahan, metode, dan strategi pembelajaran sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran. Jadi, model konsep kurikulum merupakan dasar untuk pengembangan kurikulum. Atau dengan kata lain, pendekatan pengembangan kurikulum didasarkan atas konsep-konsep kurikulum yang ada. Dalam praktik pengembangan kurikulum, sering terjadi cenderung hanya menekankan pada pemenuhan mata pelajaran. Artinya, isi atau materi yang harus dipelajari peserta didik hanya berpusat pada disiplin ilmu yang terstruktur, sistematis, dan logis, sehingga mengabaikan pengetahuan dan kemampuan aktual yang dibutuhkan sejalan dengan pengembangan masyarakat. Agar dapat mengembangkan kurikulum dengan secara baik, pengembangan kurikulum semestinya memahami berbagai jenis model pengembangan kurikulum. Yang dimaksud dengan model pengembangan kurikulum dalam tulisan ini yaitu langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan suatu kurikulum. B. Model konsep kurikulum. Yang pertama, kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis bersumber dari pendidikan klasik atau perennialisme dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Fungsi pendidikan memelihara dan mewariskan hasil-hasil budaya pada masa lalu tersebut. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Kurikulum subjek akademis tidak berarti hanya menekankan pada materi yang disampaikan. Dalam perkembangannya secara berangsur memperhatikan proses belajar yang dilakukan siswa. Proses belajar yang dipilih sangat beruntung pada segi apa yang dipentingkan dalam materi pelajaran tersebut. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dea Malini. Terima kasih. Ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum subjek akademis, yaitu A. Melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Murid-murid belajar bagaimana memperoleh dan mengurai fakta-fakta dan bukan sekedar mengingat-ingatnya. B. Studi yang bersifat integratif. Mereka mengembangkan suatu model kurikulum yang terintegrasi atau integrated kurikulum. Ada beberapa ciri model kurikulum yang dikembangkan. 1. Menentukan tema-tema yang membentuk satu kesatuan atau unity themes. 2. Menyatukan kegiatan belajar dari beberapa disiplin ilmu. 3. Menyatukan berbagai cara atau metode belajar. C. Pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah pada fundamentalis. Mereka tetap mengajar berdasarkan mata pelajaran dengan menekankan membaca, menulis, dan memecahkan masalah-masalah matematis. A. Ciri-ciri kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis mempunyai beberapa ciri berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi. Tujuan kurikulum subjek akademis adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Metode yang paling banyak digunakan dalam kurikulum subjek akademis adalah metode ekspositori dan inquiry. Ada beberapa pola organisasi isi atau materi pelajaran kurikulum subjek akademis, di antaranya 1. Correlate kurikulum, 2. Unified atau concentrate kurikulum, 3. Integrated kurikulum, 4. Problem solving kurikulum. Kegiatan evaluasi. Kurikulum subjek akademis menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi, disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran. B. Pemilihan disiplin ilmu.
Ada beberapa saran untuk mengetahui masalah tersebut, yaitu 1. Mengusahakan adanya pengusaha yang menyeluruh atau comprehensiveness dengan menekankan pada bagaimana cara menguji kebenaran atau mendapatkan pengetahuan. 2. Mengutamakan kebutuhan masyarakat atau social utility, memilih dan menentukan aspek-aspek dari disiplin ilmu yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. 3. Menekankan pengetahuan dasar, yaitu pengetahuan-pengetahuan yang menjadi dasar atau prerequisite bagi pengusahaan disiplin-disiplin ilmu yang lainnya. 2. Kurikulum humanistik. A. Konsep dasar. Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Mereka bertolak dari asumsi bahwa anak dan siswa adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Mereka percaya bahwa siswa mempunyai potensi, punya kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Pandangan mereka berkembang sebagai reaksi terhadap pendidikan yang lebih menekankan segi intelektual dengan peran utama dipegang oleh guru. B. Karakteristik kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik mempunyai beberapa karakteristik untuk memperluas dan memperdalam aspek-aspek perkembangannya. Penyusunan sekuen dalam pengajar yang sifatnya afektif dilakukan oleh Shiflett. 1. Menyusun kegiatan yang dapat memunculkan sikap, minat, atau perhatian tertentu. 2. Memperkenalkan bahan-bahan yang akan dibahas dalam setiap kegiatan. Di dalamnya tercakup topik-topik, bahan ajar, serta kegiatan belajar yang akan membantu siswa dalam merumuskan apa yang ingin mereka pelajari. Kegiatan yang diutamakan adalah yang akan membangkitkan rasa ingin tahu dari pemahaman. 3. Pelaksanaan kegiatan. Para siswa diberi pengalaman yang menyenangkan, baik yang berupa gerakan-gerakan maupun penghayatan. 4. Penyempurnaan, pembahasan, hasil-hasil yang telah dicapai, penyempurnaan hasil serta upaya tindak lanjutnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 3. Kurikulum konfluen. Kurikulum konfluen dikembangkan oleh pendidikan konfluen yang ingin menyatukan segi-segi afektif, yaitu sikap, perasaan, nilai, dengan segi kognitif, yaitu kemampuan intelektual. Pendidikan konfluen kurang menekankan pengetahuan yang mengandung segi afektif. A. Beberapa ciri kurikulum konfluen. Kurikulum konfluen mempunyai beberapa ciri utama, yaitu pertama, partisipasi, kedua, integrasi, 3. Relevansi, 4. Pribadi anak, 5. Tujuan. B. Metode belajar konfluen. Kurikulum tersebut mencakup tujuan, topik-topik yang akan dipelajari, alat-alat pelajaran, dan buku teks. Berbeda dengan pengembang kurikulum yang lain, para penyusun kurikulum konfluen tidak menuntut para guru melaksanakan pengajaran seperti yang mereka kerjakan. Mereka mengharapkan setiap guru mengembangkan kreasi sendiri. Dalam menciptakan kreasi ini, yang terpenting mereka memahami tujuan dan kegunaan kegiatan yang mereka ciptakan. 4. Kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan model-model kurikulum lainnya. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat. Menurut mereka, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Kerjasama atau interaksi bukan hanya terjadi antara siswa dengan guru, tetapi juga antara siswa dengan siswa, siswa dengan orang-orang di lingkungannya, dan dengan sumber belajar lainnya. Melalui interaksi dan kerjasama ini, siswa berusaha memecahkan problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. A. Desain kurikulum rekonstruksi sosial. Pertama, asumsi. Kedua, masalah-masalah sosial yang mendesak. Ketiga, pola-pola organisasi. B. Komponen-komponen kurikulum. Pertama, tujuan dan isi kurikulum. Kedua, metode. Ketiga, evaluasi. C. Pelaksanaan pengajaran rekonstruksi sosial. Pengajaran rekonstruksi sosial banyak dilaksanakan di daerah-daerah yang tergolong belum maju dan tingkat ekonominya juga belum tinggi. Pelaksanaan pengajaran ini diarahkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka. 5. Teknologi dan kurikulum.
Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, di bidang pendidikan berkembang pula teknologi pendidikan. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan, khususnya kurikulum, adalah dalam dua bentuk, yaitu bentuk perangkat lunak, software, dan perangkat keras, hardware. A. Beberapa ciri kurikulum teknologis. Kurikulum yang dikembangkan dari konsep teknologi pendidikan memiliki beberapa ciri khusus, yaitu pertama, tujuan. Tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. 2. Metode. Metode yang merupakan kegiatan pembelajaran sering dipandang sebagai proses mereaksi terhadap perangsang-perangsang yang diberikan, dan apabila terjadi respon yang diharapkan, maka respon tersebut diperkuat. 3. Organisasi bahan ajar. 4. Evaluasi. B. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum teknologi berpegang pada beberapa kriteria, yaitu pertama, prosedur pengembangan kurikulum dinilai dan disempurnakan oleh pengembang kurikulum yang lain. Kedua, hasil pengembangan terutama yang berbentuk model adalah yang bisa diuji coba ulang dan hendaknya memberikan hasil yang sama. C. Model-model pengembangan kurikulum. 1. Model administratif. Model administratif diistilahkan juga garis staff atau top down, dari atas ke bawah. Artinya pengembangan kurikulum ini ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas, pembuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Tim ini sekaligus sebagai tim pengarah dalam pengembangan kurikulum. 2. Model dari bawah, grassroots. Model pengembangan kurikulum yang pertama digunakan dalam sistem pengelolaan pendidikan atau kurikulum yang bersifat sentralisasi. Sedangkan model grassroots adalah berkembangnya dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. 3. Model demonstrasi. Model demonstrasi adalah adanya keterbukaan komunikasi antara percobaan yang dilakukan guru dengan percobaan-percobaan yang dilakukan secara lembaga. Di samping itu, model demonstrasi dapat dikembangkan oleh setiap guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas atau classroom action research. 4. Model Bauckham. Dalam beberapa hal, model ini hampir sama dengan model administratif, terutama dalam orientasinya dari atas ke bawah. Keuntungan model ini terutama adalah adanya penegasan area yang kiranya akan mempermudah dan memperjelas ruang lingkup kegiatan. 5. Model terbalik, Hilda Taba. Model terbalik ini dikembangkan oleh Hilda Taba atas dasar data induktif yang disebut model terbalik. Karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang datangnya dari atas secara deduktif. 6. Model hubungan interpersonal dari Rogers. Menurut Rogers, manusia berada dalam proses perubahan, becoming, developing, changing. Sesungguhnya ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk mengembangkan dirinya. Tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membuat orang lain untuk membantu memperlancar atau mempercepat perubahan tersebut. 7. Model penelitian tindakan dikembangkan oleh Smithy, Stanley, dan Source berdasarkan asumsi bahwa perubahan kurikulum adalah perubahan sosial, yaitu proses yang melibatkan berbagai kepribadian orang tua, peserta didik, guru, struktur sistem sekolah, dan hubungan individu serta kelompok baik di sekolah maupun di masyarakat. 8. Emerging Technical Model. Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai referensi efektivitas dalam bisnis
juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.